tanpa sadar bisa mengeraskan hati kita, bahkan menjadikan hati menjadi membatu. Dan akhirnya berdampak pada salat kita, pada semangat kita untuk beribadah, kepada kecenderungan kita untuk senang bermaksiat, sebagai tanda-tanda bahwasanya hati kita bermasalah. Maka perlu bagi kita untuk membaca hadis-hadis yang bisa melembutkan hati kita, menjadikan kita lebih tenang dan tenteram di tengah-tengah gegap gempita dunia yang kita hadapi ini. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembacaan dari Kitabur Riqaq karya Imam Al-Bukhari, masuk pada bab ke-34. Bab ke-34, bab al-uzlah rahatun min khullatis su'. Al-uzlah yaitu menyendiri adalah bentuk ketentraman atau istirahat dari interaksi dengan orang-orang yang buruk atau interaksi yang buruk. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Seorang mukmin yang dia berinteraksi dengan masyarakat dan dia bersabar dengan gangguan dari mereka, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang dia menyendiri dan tidak bersabar atas gangguan orang-orang di sekitarnya. Hukum asal adalah seorang mukmin berinteraksi dengan yang lainnya. Apalagi kita katakan manusia adalah makhluk sosial. Dan dia berinteraksi. Dengan interaksi dengan yang lainnya dia bisa belajar banyak hal ya. Dan juga dia bisa bermuamalah, bisa menata diri dalam bermuamalah dengan orang lain. Dan jika ada hal-hal yang tidak menyenangkan dari orang lain, hendaknya dia bersabar. Karena demikianlah manusia, tidak semuanya menyenangkan. Maka dia bersabar, apalagi niatnya adalah untuk menyampaikan kebaikan. Dia niatkan untuk menyampaikan kebaikan, dia niatkan untuk mencontohkan kebaikan, dan dia bersabar. Bersabar. Dalam berkeluarga perlu bersabar, dalam berdakwah perlu bersabar, dalam beraksi dengan masyarakat perlu bersabar, dalam membina suatu yayasan harus bersabar. Tapi tujuan dia adalah untuk menyampaikan kebaikan dan untuk memberi keteladanan yang baik. Maka dia bersabar. Mukmin seperti lebih baik. Lebih baik kalau dia bisa berinteraksi untuk menyebarkan kebaikan dan bersabar atas gangguan masyarakat. Lebih baik daripada seorang mukmin yang dia menyendiri, tidak kuat dengan gangguan orang lain. Mungkin dia ketemu orang sedikit dia mudah tersinggung, dia ketemu orang lain dia tidak sabar kalau dinyinyir, dia ketemu orang lain sehingga tidak sabar. Ya. Tetapi jika dia takut jika berinteraksi dengan masyarakat, akhirnya membuat dia rusak akhlaknya dia, mungkin dia suka marah, suka ngomel, tidak sabar, mending dia menyendiri. Mending dia menyendiri. Tapi hukum asal seorang mukmin hendaknya dia berinteraksi dengan yang lainnya. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang buruk di mana masyarakat semakin parah, mau interaksi kemana-mana bisa merusak diri kita, merusak agama kita, maka saat itu hendaknya seorang berinteraksi seperlunya, berinteraksi seperlunya. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi berinteraksi, tetapi sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi, Nabi SAW hubbiba ilaihil khala. Rasulullah SAW senang untuk menyendiri. Disebutkan karena kota Mekah di puncak-puncak kerusakan, perjudian, perzinahan, bunuh-bunuhan, ya. Tidak ada amanah, ya. Kerusak jazirah Arab secara umum. Ya. Maka Rasulullah SAW minum khamar dan macam-macam. Maka Rasulullah SAW menyendiri, ya. Dan terkadang menyendiri itu bermanfaat. Oleh karenanya kita hidup sekarang di zaman yang menurut saya kalau kita terlalu banyak berinteraksi, agama kita akan semakin memudar. Karena banyak interaksi kita, ya, kita tidak kuat berinteraksi dengan interaksi yang benar. Oleh karenanya seorang di zaman seperti ini tetap berinteraksi tapi mengurangi. Jangan terlalu banyak bersosial, secukupnya.
yang bisa bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita secukupnya. Jangan berlebih-lebihan. Kapan kita berlebih-lebihan, maka hati kita semakin rusak, agama kita semakin pudar. Semakin banyak kita tonton, semakin banyak kita dengar, semakin banyak kita interaksi, semakin banyak kita ngobrol, semakin banyak kumpul di kafe, semakin memudar agama kita. Kita perlu waktu untuk menyendiri, untuk beribadah kepada Allah, memperbaiki hati kita yang mulai rusak, agar bisa nyaman kembali, agar kita lebih bahagia. Al-Imam Al-Bukhari membawa suatu judul babun al-uzlatu rahatun min khulatis su'. Menyendiri adalah kebahagiaan atau ketentraman. Raha itu ketentraman, istirahat dari perkumpulan yang buruk, komunitas yang buruk, dari komunitas yang buruk. Kemudian beliau membawakan beberapa hadis. Di antaranya beliau berkata, qala haddatsana qala haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syuaib an Az-Zuhri qala haddatsani Atha bin Yazid anna Aba Sa'id haddatsahu qala qila ya Rasulullah tahwil wa qala Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Al-Auza'i qala haddatsana Az-Zuhri an Atha bin Yazid Al-Laitsi. Risa hilang. Tes 1 2. Tes 1 2. Baik, kita lanjutkan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, qala jaa a'rabiyun, datang seorang Arab Badui ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Arab Badui ini berkata, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Ya Rasulullah, manusia mana yang terbaik? Qala rajulun jahada bi nafsihi wa malihi. Manusia yang terbaik adalah seorang yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya. Ini yang manusia terbaik yang pertama. Yang berikutnya, wa rajulun fi syi'bin minasyi'abi ya'budu rabbahu wa yada'u an-nasa min syarrihi. Seorang yang berada di syi'b. Syi'b itu adalah jalan di antara gunung-gunung. Atau ada yang mengatakan awal gunung, yaitu sebelum seorang ke gunung, di awal gunung biasanya ada jalan kecil, itulah disebut dengan syi'ib, yaitu mulut gunung. Kita seorang menaik gunung, situ ada jalan lorong-lorong, itu namanya syi'ib, ya. Oleh karenanya disebutkan ketika Bani Hashim diboikot oleh Quraisy selama 3 tahun, mereka tinggal di Syi'ib Abi Talib. Mereka tinggal di Syi'ib Abi Talib, yaitu di sebuah seperti jalan mau masuk ke gunung, yaitu di lereng gunung milik Abu Talib, sebagaimana yang disebut dalam sirah Nabawiyah. Selama 3 tahun mereka diboikot oleh orang-orang Quraisy, sehingga banyak yang meninggal di antara mereka, banyak anak-anak yang meninggal, banyak yang sakit, banyak yang kelaparan. Itu namanya syi'ib. Maka di antara orang yang terbaik, kata Nabi, wa rajulun fi syi'bin minasyi'ab, yaitu seorang yang dia pergi menyendiri jauh, dia berada di bawah gunung atau di lorong-lorong di jalan di antara gunung-gunung, ya'budu rabbahu, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pergi di bawah gunung main internet, ya. WhatsAppan di sana, Facebookan, enggak. Bikin konten, ya, jadi YouTuber, enggak. Dia pergi di bawah gunung atau lorong di antara gunung-gunung dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yada'un nasa min syarrihi, dan dia meninggalkan manusia dari keburukannya. Yaitu dia tidak ingin manusia terkena keburukannya. Siapa tahu dia yang buruk. Siapa tahu dia yang buruk. Kalau dia ketemu orang ngobrol macam-macam, kalau ketemu orang mulutnya tidak bisa diam, komentar sana komentar sini, mending dia tidak ketemu orang. Kalau dia ketemu orang, dia ngomongnya enggak benar, mending dia tidak usah ketemu orang. Ngajak orang gibah, ngajak orang namimah, ngajak orang
Yang enggak benar mending dia menjauh. Dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah lelaki yang terbaik. Dalam hadis ini Arab Badui bertanya kepada Nabi tentang lelaki yang terbaik. Tentu dalam banyak hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang yang terbaik itu bermodel-model ya. Tergantung yang bertanya, tergantung yang bertanya. Tergantung yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Nabi jawab begini, terkadang Nabi jawab begitu. Kata para ulama, maka Rasulullah SAW jawaban beliau variatif, tergantung siapa yang bertanya ya. Nah, pada kesempatan kali ini Rasulullah SAW ketika ditanya oleh orang Arab Badui, siapa manusia terbaik, maka Rasulullah menyebutkan dua contoh. Yang pertama, rajulun jahada bi nafsi wa malihi, yaitu seorang yang berjihad. Orang yang berjihad dengan dia mengorbankan raga dan hartanya. Dia mengorbankan dua hal yang paling dia cintai. Apa yang paling dicintai oleh seorang dalam hidup ini, yaitu jiwanya dan hartanya. Ternyata dua hal yang paling dia cintai tersebut, jiwanya dan hartanya, dia korbankan di jalan Allah. Ini manusia yang terbaik. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan manusia terbaik yang lain. Yang jadi pusat perhatian kita adalah model kedua ini. Itu seorang rajulun fi syi'bin minasyi'ab. Itu seorang yang pergi ke lereng gunung atau lorong di antara gunung-gunung. Syi'ab itu misalnya kalau kita masuk ke bukit, ada bukit, ya di tengah-tengah ada jalan di antara dua bukit, namanya apa? Syi'ab. Dia ke situ. Untuk apa? Ya'budu rabbahu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yada'un nasa min syarrihi, dan dia meninggalkan manusia agar manusia tidak terkena keburukan dirinya. Kata Imam Bukhari, tabahu Az-Zubaydi wa Sulaiman bin Katsir wa Nu'man an Az-Zuhri wa qala Ma'mar an Az-Zuhri an Atha an Ubaidillah an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Yunus wa Ibnu Musafir wa Yahya bin Sa'id an Ibn Shihab an Atha an ba'd ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini dalil bahwasanya di antara seorang yang terbaik adalah seorang yang menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat tidak mengganggu orang lain. Dan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati, muslim yang terbaik adalah orang yang orang lain, kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Dalam hadis yang lain berikutnya maknanya sama, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Al-Majishun an Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah an abihi an Abi Sa'id, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri annahu sami'ahu yaqul, ya, bahwasanya dia mendengar Abu Sa'id berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman, khairu mali rajuli al-muslim al-ghanam, sungguhnya harta yang terbaik yang dimiliki oleh seseorang muslim adalah kambing-kambingnya. Yatba'u biha syafa'al jibal wa mawaqi'al qatar, dia bawa kambing-kambingnya pergi ke puncak gunung, dan dia bawa kambing-kambingnya ke tempat turun hujan, yaitu dia kembalikan kambing-kambingnya. Yafirru bidinihi minal fitan, dia bawa lari agamanya agar selamat dari fitnah-fitnah. Agar selamat dari fitnah-fitnah. Yang kedua ini juga sama. Rasulullah menyebutkan datang suatu zaman, itu zaman penuh dengan kerusakan. Zaman penuh dengan kerusakan. Ya. Sehingga harta yang terbaik yang dimiliki oleh seorang bukanlah mobilnya, bukanlah rumahnya, tapi kambing-kambingnya. Kenapa kambing-kambing ini menjadi yang terbaik? Karena kambing-kambing ini membantu dia selamat dari fitnah. Sehingga dia bawa kambing-kambingnya pergi ke puncak gunung atau pergi ke lembah-lembah tempat turunnya hujan. Kemudian dia mengembalakan kambingnya, dia selamatkan agamanya dari fitnah-fitnah yang terjadi. Perhatikan dua hadis ini. Hadis yang pertama, tadi kita sebutkan seorang menyendiri agar orang lain selamat dari gangguannya, ya enggak? Dia menyendiri agar orang lain yada'un nas min syarrihi, agar orang-orang tidak terganggu dengan gangguannya. Yang kedua, dia juga, yang hadis kedua, dia ingin selamat dari gangguan yang terjadi. Dari gangguan yang terjadi. Ini dalil bahwasanya ra'sul mal, kalau bahasa kita, modal utama kita untuk bertemu dengan Allah adalah agama kita.
Jangan spekulasi dengan agama kita. Kapan kita berinteraksi? Agama kita semakin turun, berhenti interaksi, jangan lanjutkan. Kapan kita punya teman, bikin agama kita semakin turun, semakin malas beribadah, semakin mikir dunia, semakin hobi maksiat, semakin buang-buang waktu, buang-buang umur, tinggalkan teman tersebut. Kita hidup cuma sebentar. Jangan spekulasi. Ya, oleh karenanya seorang di zaman sekarang ini, yang kita tidak ragu ini zaman fitnah. Zaman fitnah. Fitnah harta, fitnah wanita, fitnah jabatan, fitnah maksiat tersebar di mana-mana. Fitnah ketenaran, fitnah popularitas, ya, macam-macam. Oleh karenanya seorang waspada, terutama yang sudah tua, yang sudah nenek-nenek, meskipun masih merasa muda, ya, tapi tetap aja nenek-nenek. Yang udah kayak kakek, rambutnya udah putih, jenggotnya udah putih. Termasuk yang muda-muda, mulai dari awal, karena itu pola hidup, pola hidup. Kalau dia tidak merubah pola hidup sejak muda, dia akan terbawa dengan pola hidup sampai mati. Kerjanya ngabisin umur, buang umur sana, buang umur sini, nggak sempat baca Quran, interest sana, ngomong sana, ngalor ngidul. Sayang. Saya ulangi lagi, asalnya kita berinteraksi dalam kehidupan. Tapi kapan ternyata interaksi tersebut memberi mudarat kepada kita? Mending kita punya kambing-kambing, kita pergi untuk gembala kambing tersebut. Selamat. Selamat dari manusia, selamat dari kerusakan kita, dan kita selamat dari kerusakan yang terjadi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Rasulullah bersabda pada hadis yang pertama, rajulun fi syi'bin min syi'ab, seorang yang pergi ke lereng gunung, ya'budu rabbahu, dia beribadah kepada Allah, wa yada'un nas min syarri, dia meninggalkan orang-orang agar tidak terganggu dengan dia. Maksudnya agar engkau tawadhu. Ketika kau ikhtilat, ketika kau bersendiri uzlah, bukan kau bilang orang-orang rusak, tapi saya sendiri saya takut rusak. Saya takut saya merusak orang lain. Sehingga dia tidak ujub, tapi dia merasa rendah. Sehingga dia ketika uzlah dia semakin tawadhu. Karena dia mengatakan saya tidak mau interaksi karena saya takut saya merusak orang lain. Nah, terkadang kita merusak orang lain tanpa kita sadari. Ngabisin waktu dia, ngajak dia enggak ya. Intinya ini adalah kebahagiaan, subhanallah. Siapa namanya? Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan ini dengan rohah bahagia. Makanya saya sering bilang dari dulu, antum kalau ingin bahagia, jauhi medsos, lebih bahagia. Benar atau tidak? Benar. Imam Bukhari yang bilang ini, al-uzlah, menyendiri. Kalau menyendiri zaman sekarang, ya mungkin tidak harus ke puncak gunung, ya enggak. Ke puncak Bogor malah tidak menyendiri. Malah rame-rame di sana. Ini sekedar contoh dari Nabi SAW, bahwasanya di antara bentuk menyendiri ada kalau zaman dahulu, pergi ke bawah bukit, beribadah kepada Allah. Zaman sekarang ya kita kurangi interaksi. Tetap kita kegiatan keseharian, tapi menyendiri, kurangi interaksi. Sering ke masjid, baca buku sendiri, dengar YouTube kajian, menyendiri. Ya. Tapi kalau sudah sering berinteraksi dengan medsos, kita tidak bahagia. Waktu habis dengar berita ini, berita ini, berita ini, berita ini, berita ini, berita ini. Komentar kita dengar berulang-ulang. Channel yang berbeda komentarnya apa? Sama. Habis waktu, umur. Menghina orang lain, menjelekkan orang lain, hati kita menjadi kotor. Makanya dikatakan oleh Ibnu Aun, zikrun nas da wa zikrullah dawa. Nyebut-nyebut manusia adalah penyakit dan menyebut Allah, mengingat Allah adalah obat. Maka benar perkataan Imam Bukhari, al-uzlatu rahah. Siapa yang menyendiri maka dia akan bahagia. Cobalah terapkan dalam kehidupan kita. Kurangi medsos, kurangi medsos. Pasti lebih bahagia. Lebih ada waktu untuk istri, lebih ada waktu untuk anak-anak, lebih ada waktu untuk kerabat, untuk orang tua ada waktu. Kenapa? Waktu kita saving. Kurangi nonton apa? Medsos. Kalau enggak, hati kita hanya kotor, mengeras, membatu. Karenanya nasihat saya untuk saya pribadi dan juga kepada hadirin hadirat, terutama nenek-nenek. Ya. Karena yang hadir banyak nenek-nenek ya. Ya udahlah, nenek-nenek mau diapain lagi? Nenek-nenek memang ya. Oleh karenanya kurangi interaksi. Ibu komunitas dikurangi. Fokus.
ngurusi suami, ngurusi anak-anak, ngurusi diri sendiri. Baca Quran ada targetnya. Berbulan-bulan lewat tidak khatam-khatam. Sebagaimana kalau meninggal dunia saat ini, apa yang mau kita bawa ketemu dengan Allah? Modal utama kita agama kita, iman kita. Dibuka catatan amal isinya berita politik semuanya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar isinya berita politik. Sudah selesai waktunya, sudahlah. Kurangi. Apa kita ridho kalau kita bertemu Allah dengan kondisi sekarang ini? Kita tidak ridho, kita ingin lebih baik daripada kondisi kita yang sekarang. Tidak ada jalan satu-satunya kecuali kita uzlah, mengurangi interaksi. Jangan interaksi kecuali benar-benar bermanfaat. Grup-grup tinggalkan ya. Semua di grup-grup left grup ya. Kecuali yang darurat bermanfaat, kalau enggak usah. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Saya bacakan perkataan Ibnu Hajar. Ya. Beliau berkata, kesimpulan tentang bab ini, fal aula lahu al inkifafu an mukhalatatin nas bi syarti an yuhafidha ala al jamaah wa salam wa rat hukukul muslimin min al iyada wa syudil janazah wa nahwi dzalik. Yang lebih utama adalah seorang menahan diri dari berinteraksi dengan masyarakat dengan syarat dia tetap bisa menjaga salat jamaah. Artinya dia jangan berinteraksi tapi tetap salat berjamaah. Bukan berarti uzlah seperti uzlahnya orang-orang sufi, masuk dalam goa, tidak keluar-keluar, atau masuk dalam rumah kemudian matikan lampu, tidak mau bicara sama siapapun, bukan begitu. Ini namanya uzlah sufiyah. Ini bid'ah, ya. Enggak, ini maksudnya yang benar. Kurangi interaksi, kurangi berkomunitas, tetapi dengan syarat tetap bisa menjaga jamaat. Salat jamaah tetap salat berjamaah. Tetap mengucapkan, menjaga salam dan menjawab salam. Tetap menjaga hak-hak kaum muslimin. Kalau ada orang sakit kunjungi, jenguk. Kalau ada orang meninggal maka hadiri janazahnya dan yang semisalnya. Ini kesimpulannya. Wal matlub innama huwa tarku fuduli suhbah lima fi dzalika min syughlil bal. Yang dituntut adalah meninggalkan berlebih-lebihan berkomunitas, bersahabat, bertemanan terlalu banyak. Tinggalkan itu semua. Kenapa? Lima fi dzalika min syughlil bal, membuat otak banyak tersibukkan dengan pertemanan. Mikir si ini, mikir si mbak itu, umu fulana, abu fulan, abi ini, abu anu, mau ke sini, ada meeting di sana, meeting di sini, mau kafe sini, kafe sana, terlalu banyak keluar mancing, terlalu banyak keluar, terlalu banyak kegiatan, terlalu banyak. Kurangi, bukan berarti tidak boleh, kurangi. Makanya kata Ibnu Hajar, wal matlubu innama huwa tarku fuduli suhbah. Yang dituntut adalah meninggalkan sikap berinteraksi, bersahabat terlalu banyak. Karena menyibukkan pikiran. Pikiran ini butuh konsentrasi untuk bisa mengingat Allah, untuk bisa ngaji, untuk bisa tadabbur Al-Quran, butuh otak konsentrasi. Ini IQ sudah jongkok, kemudian banyak interaksi. Repot, apa yang mau dipikirin? Perlu khusyuk, gimana mau khusyuk? Terlalu banyak berkomunitas. Wa tadyi'il waqti anil muhimmat, dan akhirnya buang-buang waktu, buang-buang umur dari perkara-perkara yang penting, kata Ibnu Hajar. Terlalu banyak interaksi ini membuat pikiran terganggu, membuat waktu banyak terbuang. Wa yaj'alul ijtima'a bimanzilatil ihtiyaj ilal ghada wal asya fayaktasiru minhu ala ma la budda lahu minhu fa huwa arwahu lil badan wal qalb. Maka hendaknya dia menjadikan berkomunitas, interaksi seperti kebutuhan, itu seperlunya aja. Sebagaimana seorang perlu makan siang dan perlu makan malam, maka dia membatasi interaksinya pada yang dia perlukan saja. Yang perlu itu dia interaksi, enggak perlu enggak usah. Fahuwa arwahu lil badan wal qalb, maka dia lebih menenteramkan badan dan menenteramkan hati. Subhanallah. Ini kita kan mencari kebahagiaan, yang kebahagiaan jangan terlalu banyak interaksi, malah enggak bahagia. Terlalu banyak teman, terlalu banyak yang telepon, terlalu banyak grup, terlalu banyak yang ting tong di grup, ya enggak?
Maka kalau mau interaksi seperlunya saja. Sekali lagi buat nenek-nenek kurangi. Terutama nenek karena umur mereka sudah semakin dekat. Muda-muda juga tentunya. Ya, kita nggak tahu mana yang lebih dahuluan, tapi biasanya nenek-nenek lebih dahulu. Ini serius ya. Nenek-nenek masih main TikTok, nenek-nenek masih main astagfirullah. Udahlah. Dan tidak bahagia. Yang bahagia bagaimana? Bahagia main TikTok enggak bahagia. Bahagia itu duduk baca Quran, bangun malam, salat, nangis, berdoa, itu bahagia. Seorang mikirkan masa depannya di akhirat. Mikirkan masa depannya di akhirat. Di antara hal yang menakjubkan, saya kemarin dari Mesir. Saya baca sejarah Mesir, peradaban Mesir. Mereka sebutkan Farainah, yaitu suku Egypt atau suku Al-Qibti, suku Egypt yang menguasai Mesir, peradaban Mesir. Kurang lebih 3000 tahun, dari sejak 3200 sebelum Masehi sampai sekitar 400-an sebelum Masehi. Sekitar 3000 atau 2900 tahun mereka berkuasa. Dengan berbagai macam puluhan Fir'aun. Tidak ditemukan peninggalan mereka berupa istana-istana yang megah, hampir sedikit, hampir tidak ada. Peninggalan apa yang didapatkan? Didapatkan adalah berhala-berhala yang besar, yang kalau dibangun butuh biaya yang besar, dan mereka juga meninggalkan piramid-piramid yang besar. Piramid itu apa? Piramid itu kuburan mereka. Kemudian mereka meletakkan banyak emas-emas dalam piramid tersebut. Kenapa? Karena begitu keyakinan mereka terhadap hari akhirat. Mereka tahu hidup di dunia cuma sementara, maka mereka fokus untuk menyiapkan kehidupan mereka di akhirat. Mereka meyakini kalau mereka punya kuburan besar yang isinya harta, mereka akan bermanfaatkan itu semua dalam kehidupan berikutnya. Maka raja-raja ketika itu fokus bikin kuburan paling apa? Besar. Karena setelah itu dia mati, dia masuk pada kehidupan yang nyaman. Maksud saya ketika dia meyakini hari akhirat, dia benar-benar eksekusi dan dia benar aplikasikan dalam kehidupannya. Semua uang yang dia punya bikin apa? Kuburan. Karena dia yakin kalau dia masuk dalam kuburan tersebut, ada hartanya, piramid yang besar, dia akan hidup dalam kehidupan yang nyaman. Sehingga istana dia tidak begitu dia perhatikan. Subhanallah. Nah kita orang Islam, kalau yakin ada kehidupan akhirat, harusnya kita fokus untuk akhirat kita. Harusnya kita fokus. Dan kita aplikasikan, benar-benar kita fokus kehidupan akhirat kita. Sebagaimana Fir'aun meskipun mereka sesat dan ngawur ya, tapi maksud saya benar-benar mereka meyakini apa yang mereka lakukan, mereka yakini dan mereka aplikasikan, mereka bikin kuburan yang paling besar-besar dengan kemewahannya karena mereka yakin selama jasad mereka masih dimumikan dan ada kuburan yang mewah, mereka akan hidup di kehidupan berikutnya dengan kehidupan yang telah mereka siapkan tersebut, rumah yang mewah, harta yang banyak. Walhasil ada seorang nama Raja Khufu. Dia bangun piramid terbesar yang sekarang ada di Giza di Kairo, piramid terbesar. Dia bangun mewah, dia bikin lorong-lorong, dia taruh harta banyak, dia dimumikan, dimasukkan, ternyata beberapa lama dia dicuri. Muminya dicuri, sehingga akhirnya dia tinggal mungkin tadi buang tempat sampah, tadi mana wallahu alam. Dia membayangkan tinggal di rumah yang mewah, ternyata jasadnya dicuri, hartanya dicuri, terjadi pergolakan ketika itu. Tapi intinya ini semua kembali kepada kurangnya iman kita. Kalau kita beriman dengan hari akhirat, harusnya kita kurangi interaksi kita. Harusnya kita lebih banyak waktu untuk menyiapkan masa depan kita di akhirat. Dengan banyak mengingat Allah, dengan banyak berzikir, dengan baca-baca Al-Quran, dengan banyak berbuat kebaikan. Tidak lagi interaksi kecuali benar-benar yang bermanfaat. Kalau tidak usah. Oke, sepakat ibu-ibu? Nenek-nenek, sepakat? Mulai sekarang kurangi apa? Interaksi. Kalau bapak-bapak wajar interaksi karena mereka cari uang. Ibu-ibu apa? Lu di rumah aja, jangan macam-macam. Bapak-bapak interaksi juga dikurangi. Tapi kita lanjutkan. Babu raf'il amanah. Bab diangkatnya amanah. Hilangnya apa? Amanah. Kita hidup di zaman yang amanah semakin lama semakin hilang dari manusia ya. Terkadang amanah hilang dari banyak orang, terkadang amanah hilang dari
kita sendiri. Oleh karena seorang berusaha untuk dari sebagian kita. Oleh karena seorang berusaha untuk menunaikan amanah. Menunaikan amanah. Dan amanah yang Allah bebankan kepada kita banyak. Ya. Amanah agama kita, amanah iman kita, amanah keluarga kita, amanah istri kita, amanah anak-anak kita, amanah orang tua kita, semuanya amanah. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang para istri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha fin nisa, fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah wa ahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Bertakwalah kalian para suami terhadap istri-istri. Sungguhnya kalian telah mengambil istri-istri kalian dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Istri itu amanah. Amanah yang harus ditunaikan, dididik, diajari, diperhatikan. Jangan disia-siakan, jangan dicuekin. Sama, anak-anak juga amanah. Amanah banyak di sekeliling kita. Kesehatan kita amanah, harta kita amanah. Waktu yang Allah berikanlah amanah. Dan di akhir zaman amanah semakin apa? Semakin hilang. Menimpa banyak orang atau menimpa sebagian kita. Kita kurang amanah terkait istri kita. Kita kurang amanah terkait anak kita. Anak kita kita cuekin, tidak kita didik. Kita kurang amanah terhadap harta kita kita amburkan begitu saja. Amanah akan ditanya. Kita kurang amanah tentang kesehatan kita. Kita tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah. Untuk hal yang tidak bermanfaat. Kesehatan kita, kuatnya tubuh. Bukan untuk beribadah kepada Allah. Untuk yang tidak bermanfaat. Dan banyak. Taib bab diangkatnya amanah. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad bin Sinan, qala haddatsana Fulayh bin Sulaiman, qala haddatsana Hilal bin Ali an Atha bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dhuyyatil amanatu fantadhiris saah, jika amanah telah disia-siakan, telah dibuang, telah dicampakkan, maka tunggulah hari kiamat. Qala, ada yang bertanya kepada Nabi, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana amanah dicampakkan, disia-siakan ya Rasulullah? Qala, Rasulullah SAW menjawab, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau ternyata urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Ya. Ketika perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, berarti amanah telah disia-siakan. Karena Rasulullah SAW membuka hadisnya berkata, idza dhuyyatil amanatu fantadhiris sa'ah. Jika amanah telah dicampakkan, telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Ditanya, ya Rasulullah, bagaimana contoh amanat disia-siakan? Bagaimana contoh amanat dicampakkan? Rasulullah menjelaskan contohnya adalah idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika ternyata perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Maka di antara tanda-tanda hari kiamat adalah idha'atul amanah, yaitu amanah yang dicampakkan. Kebanyakan ahli hadis ketika atau para ulama ketika menjelaskan tentang makna amanah dalam hadis ini, kata mereka terkait dengan kepemimpinan. Terkait dengan kepemimpinan. Contoh perkataan Ibnu Battal. Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari beliau berkata, dinukilkan juga oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, makna usnidal amru ila ghairi ahlihi, makna yaitu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, annal a'immata qad i'tamanahumullah ala ibadihi. Sungguhnya para imam-imam atau para ulama-ulama, para pembesar-pembesar telah diamanahkan oleh Allah untuk ngurusin hamba-hamba Allah. Wa farada alaihim an-nasihata lahum, dan Allah telah mewajibkan kepada para imam-imam untuk nasihat kepada hamba-hamba Allah, itu melakukan yang terbaik bagi hamba-hamba Allah. Fayambagi lahum tauliyatu ahli din, maka hendaknya mereka mengangkat orang yang ahli agama untuk memimpin. Orang yang ahli dalam hukum Islam dalam memimpin. Fa idza qalladu ghaira ahli din faqad dhayya'ul amanah allati qalladahumullah ta'ala iyyaha. Kalau ternyata mereka mengangkat seorang penguasa yang tidak ahli dalam hukum-hukum Islam, bukan ahli agama, maka sungguhnya mereka telah menyia-nyiakan amanah. Ini saya bacakan ya. Saya bacakan, enggak usah banyak komentar ya.
Saya bacakan. Ini bukan waktunya komentar. Dilarang komentar hari-hari ini. Intinya, para ahli hadis ketika menafsirkan ayat ini atau menafsirkan hadis ini, pertama mereka tafsirkan adalah amanah terkait dengan kekuasaan. Bahwasanya yang berhak untuk berkuasa mengatur umat adalah orang yang ahli dalam hukum Islam, orang ahli agama. Karena dia harus berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mengatur masyarakat dengan hukum yang Allah turunkan, diturunkan oleh Rabbul Alamin. Maka ketika ada orang mengangkat orang yang tidak ahli dalam mengatur umat dengan hukum-hukum Allah, tidak mengatur umat dalam agama, maka dia telah menyia-nyiakan amanah. Siapa yang mengangkat seorang penguasa yang tidak paham tentang masalah agama, maka dia telah menyia-nyiakan apa? Amanah. Kalau zaman dahulu namanya penguasa dipimpin oleh ahlul hil wal aqd, yaitu orang-orang khusus. Diangkat oleh masyarakat untuk memilih. Untuk apa? Ini zaman dahulu. Jadi mereka yang milih, maka wajib bagi mereka untuk milih yang ahli, tidak boleh sembarang. Makanya ketika pembahasan ini ditujukan kepada para pembesar-pembesar, pemimpin yang ditugaskan untuk memilih penguasa. Kemudian para ulama mengatakan, maka dikiaskan juga dengan hal-hal yang lain. Bahwasanya amanah bukan cuma terkait kepada kekuasaan. Dalam hal yang juga perkara harus diserahkan kepada ahlinya. Kapan tidak diserahkan pada ahlinya, maka seorang yang memilih dia untuk diangkat mengurus sesuatu yang bukan ahlinya, maka orang yang memilih tersebut tidak amanah. Di antara bentuk amanah harusnya dia memilih yang pantas untuk menjalankan tugas tersebut dalam segala hal. Contoh, masalah ifta, masalah fatwa tentang masalah agama. Tidak sembarang orang untuk boleh berfatwa. Dia harus memiliki disiplin ilmu, menguasai ini, sehingga dia bisa berfatwa. Tidak sembarang orang untuk berfatwa. Demikian juga tidak sembarang orang bertanya kepada orang lain. Dia tanya kepada sembarang, dia tahu ini bukan ahli agama, dia tanya. Namanya dia tidak amanah. Kalau kamu amanah, harusnya kamu tanya kepada orang yang menurutmu mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kapasitas dalam bidangnya, baru kau tanya. Kalau enggak, jangan. Berarti kau tidak apa? Amanah. Sama seperti kita punya anak, kita serahkan anak kita kepada guru yang bahlul. Kita enggak amanah terhadap anak kita. Kenapa kita milihkan guru yang bahlul untuk anak kita? Benar atau tidak? Kita enggak amanah. Sama misalnya seorang orang tua disuruh mencari pasangan buat putrinya, maka dia cari laki-laki yang tidak pantas untuk istrinya, untuk putrinya. Karena mungkin cuma sekedar kaya, sekedar amanah. Dia tidak amanah terhadap apa? Putrinya. Seorang yang bertanya agama kepada orang yang tidak berhak untuk menjawab, dia sendiri tidak amanah terhadap apa? Dirinya. Maka kapan seorang menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, maka dia tidak apa? Amanah. Dia telah menyia-nyiakan amanah. Dalam masalah ifta, dalam masalah ini, dalam masalah kepengurusan, dalam masalah kementerian, dalam masalah segala hal. Harusnya yang ahli yang kita serahkan. Itu berarti kita telah menunaikan amanah. Kalau sudah kita pilih yang ahli, kita serahkan, ternyata terjadi apa yang terjadi, itu di luar kemampuan kita. Tapi kalau sejak awal kita tahu dia tidak ahli, bukan bidangnya, bukan keahliannya, maka tidak boleh kita menyerahkan tugas kepada orang tersebut. Kapan kita menyerahkan tugas kepada orang yang bukan ahlinya, berarti kita tidak telah menyia-nyiakan amanah. Karena seorang kalau dia tahu dia tidak pantas, tidak berhak, dia mundur. Ya. Jangan masakkan diri untuk terjerumus dalam hal yang bukan bidangnya. Ya, karena berarti dia tidak amanah kepada dirinya, tidak amanah kepada umat, tidak amanah kepada masyarakat. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Imam Al-Bukhari berkata hadis yang panjang. Beliau berkata qala haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan qala haddatsana Al-A'mash an Zaid bin Wahab qala haddatsana Hudzaifah dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu yang dikenal dengan sahibu sirri Rasulillah, yang membawa rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ini terkenal suka menceritakan atau meriwayatkan hadis-hadis tentang fitnah. Dan hadis ini juga dibawakan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Fitan, ya, tentang fitnah-fitnah. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain. Rasulullah SAW telah menyampaikan kepadaku dua hadis. Ra'aitu ahadahuma wa ana antadhirul akhara.
Dua hadis yaitu Rasulullah mengabarkan tentang dua peristiwa. Peristiwa yang pertama sudah aku lihat terjadi. Peristiwa yang kedua sedang aku nanti-nantikan. Jadi kata beliau, peristiwa pertama sudah aku saksikan. Peristiwa yang kedua sedang aku nanti-nantikan. Apa dua peristiwa tersebut? Beliau berkata, qala haddatsana. Kata beliau, Rasulullah haddatsana, Rasulullah menyampaikan kepada kami, annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Bahwasanya amanah turun ke dalam relung hati manusia yang paling dalam. Itu jadr maksudnya akar hati manusia. Maksudnya tentang para sahabat. Amanah itu iman Allah turunkan ke dalam hati-hati para sahabat. Sampai ke akar-akar hati mereka. Tsumma alimu minal Qur'an, tsumma alimu minas sunnah. Amanah turun, kemudian mereka belajar Al-Qur'an, belajar sunnah, semakin kuat agama mereka. Ini yang sudah Hudzaifah saksikan. Bahwasanya dia menyaksikan bagaimana amanah dipegang oleh para sahabat dengan pegangan yang kuat. Bahkan bertambah pelaksanaan amanah tersebut dengan para sahabat belajar Al-Qur'an dan belajar sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, wa haddatsana an raf'iha. Ini yang saya tunggu. Yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan tentang amanah yang kokoh, sudah saya saksikan. Dengan kegiatan para sahabat yang luar biasa. Bagaimana amanah para sahabat, bagaimana mereka berjihad, bagaimana mereka berjuang. Saya kalau baca tentang sirah sahabat, menakjubkan ya. Perang Tabuk aja mereka jalan dari Madinah menuju ke Tabuk 750 kilo. Bayangkan. 30.000 pasukan jalan melawan mungkin berapa pasukan yang disiapkan orang lain, namun tidak terjadi peperangan. Tapi intinya mereka jalan 750 kilo. Perang Mu'tah, sahabat berangkat 3.000 melawan 200.000. Dari Madinah ke Mu'tah mungkin 1.100 kilo. Kita mungkin kalau jalan situ, sebelum sampai perang udah mati di tengah jalan. 100 kilo, jauh. Baca tentang sirah Amr bin As dari Madinah, kemudian pergi ke Mesir, jauh sekali loh. Ribuan kilo, menaklukkan kota Mesir, luar biasa. Kalau tidak iman yang kuat, nggak bakalan mampu. Jadi iman sahabat ini luar biasa. Kita baca bagaimana Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu ketika sedang salat malam, dia sedang di penjagaan, bergantian dengan Ammar bin Yasir. Tahu-tahu dia dipanah, keluar darah, panah tertancap pada tubuhnya. Dia lanjutkan salat, 2 kali dipanah, 3 kali dipanah, baru dia selesai salat. Ammar bin Yasir, kenapa kau tidak berhenti salat? Saya sedang baca surat Al-Kahfi, tidak ingin hentikan di tengah jalan. Subhanallah. Kita jangankan kena panah, kena semut sudah loncat. Luar biasa. Ini maksud saya, gimana Abu Bakar As-Siddiq mensedekahkan seluruh hartanya untuk Islam, seluruh hartanya untuk Islam. Maka benar kata Hudzaifah, aku melihat bahwasanya Allah telah meletakkan amanah di akar hati-hati manusia. Lantas mereka belajar Al-Qur'an dan mereka belajar apa? Sunnah. Amanah mereka jalankan dengan kuat. Ini yang pertama, sudah disaksikan oleh Hudzaifah. Yang kedua bagaimana? Ini yang masalah, amanah diangkat. Kata Hudzaifah, wa haddatsana an raf'iha. Dan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kami tentang amanah yang diangkat. Qala, Rasulullah SAW bersabda, yanamu rajulun naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi. Ada seorang sedang tidur dengan suatu tidur. Dia tidur, ya. Kemudian amanah dicabut dari hatinya. Amanah dicabut dari hatinya. Dia tidur, bangun tidur, amanah dicabut dari hatinya. Tiba-tiba tidak amanah lagi. Tentu ada sebab-sebabnya Allah cabut amanah dari apa? Hatinya. Ada sebabnya. Tentu ada muqaddimah-muqaddimah yang dia lakukan. Dia nekat, akhirnya amanah dihilangkan. Fayadhallu atharuha mithla atharil waqti. Maka dicabut tapi masih ada sisanya. Al-waqti kata para ulama maksudnya sisa sedikit, masih ada sisanya. Sisa bekas cabutan, masih ada sisa. Tapi masih ada sisa amanah. Tsumma yanamun naumata. Kemudian dia tidur lagi suatu saat. Fatuqbadu fayabqa atharuha mithal majali. Maka kemudian dia tidur lagi, maka dicabut amanahnya dari hatinya, maka sisalah amanahnya seperti al-majal. Al-majal itu seperti seorang kalau banyak kerja, akhirnya tangannya gepal, apa? Ada gepal, ada sisa.
Ada sisa. Itu maksudnya amanahnya masih ada sisanya, tidak hilang secara total, masih ada sisanya, tapi sudah hilang, dicabut, cuma masih terlihat sisanya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kajamarin dahrajtahu ala rijlika fanafita fatarahu muntabiran wa laysa fihi syai'." Seperti jamar, yaitu bara api yang kau jatuhkan di kakimu, jatuh kena kaki, maka dia seperti membengkak, ya. Kau lihat dia membengkak seperti ada bekas tapi tidak ada isinya, mungkin cuma air aja. Bekas dari terbakar. Tidak ada apa-apa di situ. Jadi amanah terkadang kelihatannya doang tapi penampilannya ada tapi isinya enggak ada. Sisa ada tapi hilang. Kata Nabi, "Fatarahu muntabiran wa laysa fi syai'." Kau lihat ada bengkak tapi tidak ada apa-apanya. Kalau kau keluarin pun cuma air mungkin atau bengkak, enggak ada hakikat daging, enggak ada. Fatusbihu nasu yatabaya'una fala yakadu ahadun yu'addil amanata. Maka jadilah ketika itu orang-orang saling jual beli, yatabai maksudnya jual beli, ya. Dan hampir-hampir tidak seorang pun dari mereka menunaikan amanah, tidak jujur dalam jual beli tersebut. Fayuqalu inna fi bani fulanin rajulan aminan. Sampai dikatakan ketika itu, sungguhnya di kabilah tersebut ada seorang rajul yang amin, seorang yang amanah. Artinya saking jarangnya. Jadi kalau ada satu orang yang amanah, dikenal itu amanah orangnya. Saking banyak yang bajingan. Saya pernah ketemu dengan seorang, dia bilang, "Ustaz, saya kerja di sini." Terus, "Ya Ustaz, ini pekerjaan di bidang ini semuanya penjahat Ustaz. 80% bajingan semua. Terus 20% baru belajar jadi bajingan," katanya. 80% bajingan, 20% baru belajar jadi apa? Bajingan. Ngeri Ustaz. Dia begini, sogok sana, sogok sini, bohong sana, bohong sini. Ngeri. Sampai kalau ada orang yang amanah dikenal di zaman itu. Inna rajulan min bani fulan, inna fi bani fulan rajulan aminan. Ada orang yang amanah karena saking sedikitnya. Wa yuqalu lirajul, dan dikatakan kepada seseorang yang hebat tentang dunia, ma aqalahu wa ma azrafahu wa ma ajladahu. Betapa cerdasnya dia, betapa pandainya dia mengatur urusan, betapa dia tegarnya kuat tubuhnya. Wa ma fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman. Namun dalam hatinya tidak ada iman meskipun sebesar biji sawi. Artinya sekecil tidak ada. Jadi orang banyak muji tapi muji bukan agamanya. Muji tentang dia pandai ngatur, ini hebat kalau ngatur ini. Meskipun bohong, tapi dia pandai ngatur. Ini cerdas banget, cerdas. Pandai nipu ini orang, cerdas. Kalau ini hebat dia, cerdas, akalnya luar biasa. Ini kokoh, tegar kalau jalanin tugas. Tapi tidak ada dipuji amanahnya. Tidak dipuji dengan keimanannya. Dipuji tentang jago aja, tapi jago duniawi. Tidak amanah. Wa ma fi qalbihi, kata, namun dalam hatinya tidak ada pun iman meskipun sekecil biji sawi. Wa laqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bayatu. Telah datang padaku suatu zaman di mana aku tidak peduli mau menjual beli kepada siapapun, aku tidak peduli. Karena semuanya amanah. La in kana musliman raddahu alayya al-islam. Saya mau jual beli sama orang Islam, dia pasti amanah. Karena Islamnya akan mencegah dia dari tidak amanah. Wa in kana nasraniyan raddahu alayya sa'ihi. Kalaupun saya berinteraksi jual beli dengan orang Nasrani, kalau ternyata dia bohong, akan ada petugas yang mengembalikan hak saya dari dia. Ketika itu di zaman tersebut saya mau jual beli sama siapa saja saya tidak peduli. Mau interaksi sama siapa saja saya tidak peduli. Fa ammal yaum, adapun hari ini kata Hudzaifah, fama kuntu ubayyu illa fulanan wa fulanan. Adapun hari ini aku tidak jual beli kecuali kepada si fulan dan si fulan. Artinya orang yang amanah semakin apa? Sedikit. Maka kita lanjutkan. Qala al-Firyabi, qala Firabri, qala Abu Ja'far, haddatsana Abu Abdullah, faqala sami'tu Abu Ahmad bin Asim yaqul, sami'tu Abu Ubaid yaqul, qala Asma'i wa Abu Amr wa ghairuhuma jizru qulubir rijal, al-jadhru al-aslu min kulli syai' wal waqtu atharu syai' al-yasir minhu. Ini Al-Bukhari menyebutkan tentang gharibul hadis, tentang mana-mana yang sulit. Di antaranya al-jadhar dalam bahasa Arab artinya akar dari segala sesuatu. Al-waqtu maknanya adalah pakai kaf, al-waqtu bukan pakai qaf. Kalau waktu pakai qaf itu maknanya waktu.
Al-waktu maksudnya adalah sisa yang sedikit. Wal majal atharul amal fil kaffi idza ghaludha. Dan majal itu maksudnya tangan yang tadi kerja saya sebutkan. Intinya dalam hadis ini Rasulullah SAW sebutkan atau Hudzaifah mengabarkan kepada kita ada dua hadis yang Rasulullah SAW kabarkan. Yang pertama sudah dia saksikan Allah menurunkan amanah pada akar hati-hati para sahabat dan mereka kemudian belajar Al-Quran dan belajar sunnah, semakin tambah kekuatan iman mereka dan mereka menerapkan agama mereka dengan sangat baik. Di zaman itu Hudzaifah mengatakan, aku mau jual beli sama siapa saja, aku tidak peduli karena Islam mereka kuat. Bahkan kalau aku jual beli sama seorang Nasrani enggak ada masalah, karena kalau dia pun bohong maka akan ada petugas Islam yang akan mengembalikan hakku darinya. Dan Rasulullah mengabarkan ada datang suatu zaman di mana seorang tidur tahu-tahu amanah dicabut dari hatinya. Ada tersisa cuma sedikit. Sisa cuma sedikit. Kal wakti sedikit, ada bekas sedikit. Dia tidur lagi, kemudian amanah dicabut lagi, semakin tersisa cuma ada bengkak seperti bengkak atau tangan yang tangan yang banyak kerja sehingga kapal besar dikit ya, tapi enggak ada apa-apa, cuma membesar aja. Ya, menjadi tebal atau seperti tadi bara api yang jatuhkan di kaki kemudian membengkak, ternyata enggak ada apa-apa di situ. Jadi amanah semakin hilang. Dan beliau masih menunggu zaman tersebut. Di zaman tersebut belum terjadi peristiwa itu. Ya. Enggak tahu zaman sekarang. Ya. Enggak tahu zaman sekarang. Intinya akan datang suatu zaman di mana amanah semakin sulit. Kita susah percaya sama seseorang. Bahkan ada orang yang sudah kita percaya ternyata dia berkhianat. Ini terjadi. Kita tidak duga kalau dia ternyata berbohong. Kita tidak duga ternyata dia main belakang. Kita tidak duga ternyata dia memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan misalnya perusahaan. Banyak hal sudah kita kasih kepercayaan ternyata dia, itu banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi. Tapi hadis yang terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan bab raful amanah. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Abu Yaman, qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri, qala akhbarani Salim bin Abdullah anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Umar beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, innaman nasu kal ibilil mi'ah, sungguhnya manusia itu seperti 100 ekor onta. La takadu tajidu fiha rahilah. La takadu tajidu fiha rahilatan. Hampir-hampir kau tidak dapati ada satu onta pun yang siap untuk ditunggangi. Tadi sini dijelaskan oleh para ulama ada dua tafsiran. Kata Al-Khattabi, ta'awwalu hadzal hadits ala wajhain. Para ulama menafsirkan hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian mendapati manusia itu seperti 100 ekor onta. Dari 100 ekor onta tersebut tidak ada yang bisa ditunggangi, semuanya bisa hanya untuk angkut barang. Kalau mau ditunggangi harus ada rahilahnya. Tahu rahilah? Itu pelananya. Onta tidak langsung dinaiki. Kalau barang iya langsung taruh barang, tapi kalau untuk dinaiki harus ditaruh pelananya. Pelananya harus ada depannya, ada belakangnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang sutrah, kata Nabi SAW, sutrah bagaimana ukurannya? Kamu akhiratir rahil, seperti belakangnya pelana. Kalau kita naik onta kan, kemarin saya mau naik tapi saya nggak jadi ya. Jadi naik onta itu belakang ada kayu, depan ada kayu kan. Itu namanya rahil. Ya. Jadi orang mau naik onta harus ditaruh pelana dulu, baru dia bisa naik. Ya. Kata Nabi, manusia kau dapati seperti 100 ekor onta. Banyak onta, tapi hanya siap bawa barang. Yang untuk ditunggangi ternyata jarang. Satu ataupun tidak ada. Apa maksud hadis ini? Ditafsirkan oleh para ulama dengan dua tafsiran. Pertama, annan nasa fi ahkamiddin sawa la fadla fiha li syarif wala alal masyruf wala rafi' ala wadhi' kal ibil mi'ah allati la yakunu fiha rahilah wa hiya allati turahal liturkab. Tafsiran pertama, manusia dalam urusan agama sama saja semuanya. Tidak ada bedanya antara pejabat dengan non pejabat, antara darah biru dengan darah merah, enggak ada bedanya. Yang ingin mulia semuanya sama. Kau jadi orang rakyat jelata bisa mulia di sisi Allah sebagaimana pejabat bisa mulia di sisi Allah. Ya. Tidak seperti tadi kalau kita bicara Firaun yang ingin hidup mewah di kehidupan berikutnya harus punya uang banyak, ya enggak? Harus bikin piramid, harus bikin kuburan yang besar sehingga dia hidup dalam kehidupan yang mewah pada kehidupan berikutnya. Adapun Islam semua sama.
Mau darah biru, darah merah, mau pejabat, non pejabat, rakyat jelata, mau ganteng, mau enggak kurang ganteng, mau cantik kurang jelita, mau kaya atau miskin, sama saja urusan agama. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia si Allah yang paling bertakwa. Ya, maka semua juga harus wajib sholat, semua juga harus wajib puasa. Ada kewajiban tertentu yang mungkin tidak diwajibkan pada yang lainnya. Tapi secara umum, semua dalam urusan agama semuanya sama, tidak dilebihkan satu dengan yang lainnya. Seperti 100 ekor onta, semuanya tidak ada yang pakai pelana, semua sama. Ini tafsiran pertama hadis ini. Tafsiran yang kedua, anna aktsaran nasi ahlu naqsin wa amma ahlul fadli fa'adudum qalil jiddan. Maksudnya orang-orang yang baik itu sedikit, adapun orang yang memiliki kekurangan sangat banyak. Seperti onta, 100 ekor onta, hampir-hampir kau tidak dapat yang ada pelananya. Artinya ada tapi susah. Di antara 100 ekor itu mungkin 1 ekor yang siap untuk ditunggangi. Nah, siapkanlah dirimu ketika engkau berinteraksi dengan banyak orang. Dapati, jangan kau harap semua orang baik. Tidak semua orang baik. Jadi siapkan dirimu, siapkan mentalmu. Ingat hadis ini, ya biasa manusia seperti itu. Kalau ada yang kau dapati baik, maka itu jarang dan langka. Amanah, jujur, menjalankan pekerjaan dengan serius, ya, menjalankan amanah dengan sebagaimana yang seharusnya. Hampir-hampir kau tidak dapati. Seperti kau lihat onta, mau cari yang ada pelananya, hampir-hampir kau tidak dapati. Ada tapi susah. Makanya Rasulullah mengatakan, la takadu tajid, hampir-hampir kau tidak dapat. Tapi kau bisa dapat, tapi susah. Maka ini di antara hal yang mungkin menghibur diri kita ketika kita berinteraksi ternyata ada yang tidak amanah, ya sudahlah, memang itu sudah akhir apa? Zaman. Ada yang begini, ya sudahlah, mau diapain ya. Dan kalau kita mendapati ada kawan yang amanah, maka peganglah kawan tersebut baik-baik ya. Pegang kawan tersebut baik-baik. Tapi ini saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada bab berikutnya nanti tentang bab riya dan sum'ah. Pada pertemuan berikutnya, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab.